الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل جرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wal malaqalatul arba'una halaman 41. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus suhuri wa ma khairul amal. Faqala ay Abdullah ibnu Abbas khairul anam khairul ayyam yaumul jum'ati li'annahu sayyidul ayami a'tahullahu ta'ala lihajil ummatil muhammadiyati wa khairus suhuri syahru ramadana li'annahu unzila fihil qur'ana wa fihi lailatul qadri wa fihi siyamul wajibi li'anna sawaban nafli fihi kasawabil fardi. Telah berkata oleh musannif dalam perkataan yang ke-40. Ujar Sidin daripada Abbas radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas itu Abbas Sidin. Nama Sidin adalah Abdullah. Jadi kalau orang membaca misalnya Ibnu aja, langsung ditulisnya Ustaz Ibnu, berarti artinya tuh Abdullah namanya. Kalau di kitab itu dimaklum sudah. Ibnu Abbas ya, berarti Abdullah bin Abbas seperti itu. Dibuang orang. Sidin berkata dikala Sidin itu ditanya orang. Hina su'ila ma khairul alam wa ma khairus suhuri wa ma khairul amal. Wahai Ibnu Abbas, kata orang, hari apa yang paling baik atau hari-hari apa yang paling baik dan sesuatu apa yang baik, artinya bulan apa yang baik, bulan yang paling baik. Wa ma khairul amal, dan amal apa yang paling baik. Lalu beliau menjawab, khairul ayam yaumul jum'ati. Sepaling bagus hari itu adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu sayyidul ayam. Kita seringlah kalau orang jadi Bilal biasanya annal jum'ata sayyidul ayam wa idul muslimin. Jelas. Artinya dalam sehari itu, dalam seminggu itu yang kepala sukunya bahasa kita tuh, yaitu hari Jumat. Jadi paling bagus tuh hari Jumat dalam seminggu. Nanti lain lagi dalam setahun. Pokoknya dalam seminggu itu yang paling bagus adalah hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa jadi paling bagus itu Jumat tadi? Li'annahu sayyidul ayam. Ya adalah karena bahwasanya itu penghulu daripada segala hari-hari. Bahasa kita tuh pimpinannya, kalau sehari-hari ini pimpinannya tuh hari Jumat. Kalau di kampung tuh ada irti, ada pembakal berarti. Nah, itu. Jadi kalau dalam seminggu itu hari Jumat yang paling baik ya Sidin. Atahullahu ta'ala lihajil ummatil muhammadiyati. Mengasihkan oleh Allah Ta'ala ini hari Jumat tadi untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari Jumat ini fadilatnya banyak seperti yang telah kita pelajari. Orang itu bila berdoa di hari Jumat pas karena waktunya itu langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi di hari Jumatnya ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala, yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Apabila kita itu berdoa, itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya ulama itu mengatakan ketika khatib naik ke atas mimbar, itu naik ke atas mimbar itu berdoa, jangan ditahan khatibnya, kayaknya dululah aku nak berdoa, jangan. Biar Jasidin naik, ini kalau pang ditahan, jangan. Yang kedua, ketika duduk khatib itu di antara dua khutbah, itu berduduk di antara dua khutbah itu, nah berdoa kita mustajabah.
berdoa. Di antaranya kata ulama, tetapi sebenarnya itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu yang paling diharapkan. Karena ini ulama sudah mempunyai keistimewaan sehingga mereka itu tahu letak-letaknya itu. Jadi ada orang umat-umat Nabi ini yang diberikan keistimewaan sehingga mengetahui di mana waktu-waktu mustajabah. Itu sama dengan kita Lailatul Qadar itu. Kenapa jadi ulama bisa menentukan bahwasanya malam 21, 23, 27 malam ganjil Lailatul Qadar. Padahal ada aja ulama itu menemukan di awal Ramadan, 17 Ramadan Lailatul Qadar itu ada aja. Cuma kebanyakannya di malam ganjil 10 itu. Karena Nabi melakukan i'tikaf di waktu itu. Jadi seperti itu. Nah, hari Jumat ini kebanyakannya juga seperti itu. Ketika naik khatib ke atas mimbar, ketika duduk di antara dua khutbah, ketika khatib itu turun hendak menuju peimamannya, yang hendak turun, nah itu mustajabah doanya. Antara imam khatib turun daripada atas mimbar itu mustajabah doa. Berdoa itu. Mun kada ke masjid guru berarti kada dapatlah doa itu, jangan ada mustajabah lah kada. Pokoknya semalaman itu ada aja doa tuh yang mustajabah, cuma kita kada tahu. Sebenarnya setiap hari itu ada dirahasiakan Allah Ta'ala doa di mana kita itu berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ketika itu. Setiap hari ada aja rahasianya. Artinya yang langsung. Kalau kita ini ada juga yang kada langsung kan, lawas menunggu. Nabi Musa aja berdoa 40 tahun hanya dikabulkan Allah Ta'ala. Kita ini Nabi kada, orang saleh kada. Mau didoakan, berdoa langsung seminggu kabul. Bah, hebat kita ini. Termasuk harat ulun guru pada Nabi Musa aja. Nabi Musa 40 tahun aja. Ulun seminggu aja kabul doa. Nah, berarti harat pian. Nah, itu keistimewaannya umat Nabi Muhammad ini. Berdoa. Berdoa. Kita kada mesti berdoa tuh menghadap kiblat lah. Maksudnya kada mesti harus duduk menghadap kiblat, kada. Kita ini berjalan tuh berdoa, berjalan. Apapun yang kita lakukan berdoa kita. Jangan kita tuh melepaskan doa. Artinya kalau kita keluarkan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Artinya aku ini bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bismillah dengan nama Allah. Artinya berlindung dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan iradatnya Allah Ta'ala. Aku ini berlindung bismillahirrahmanirrahim. Kuserahkan urusanku ini kepada Allah Ta'ala. Keluar rumah. Kita ini kada tahu keluar rumah itu selamat atau kada itu kada tahu kita. Jadi berdoa aja setiap waktu. Melihat orang sugih berdoa mudahan ulang sugih juga. Melihat orang nyaman mudahan ulun nyaman juga. Melihat orang sakit nah kada kau mendoakan mudahan sidin nyaman kayak itu aja. Maka jadi malaikat bila kita ini berdoa lah mendoakan orang tuh malaikat tuh ikam kayak itu juga jadi malaikat. Melihat orang susah tuh misalnya kada pamun susah lah kita melihat tuh susah. Mun sidin kadang nyaman aja sidin itu. Cuma melihat kita ini susah sidin itu modelnya tuh nah. Lalu kita mendoakan mudahan sidin nyaman, kabul hajat sidin, banyak duit sidin. Mendoakan itu malaikat juga mendoakan lawan kita. Wa anta kamisla jalik ya malaikat. Ikam kayak itu juga aja sih ya malaikat. Malaikat nama doakan kita. Ada kita ini kulir mendoakan orang. Wah mendoakan sidin sugi baik seorang yang berdoa sugi aja. Kan kita kayak itu ya lah. Nah itu kita ini mendoakan orang itu nah bagus mendoakan. Apalagi menolong sidin lah. Wah luar biasa kita kawa kayak itu. Jadi Sayyidul Ayam hari Jumat itu. Jadi banyak kita tuh hari Jumat tuh keistimewaan kelebihan daripada Jumat itu. Yang jelas di hari Jumat itu kita disuruh memperbanyak membaca salawat, membaca suratul kahfi, membaca suratul Yasin, Waqiah, Tabarak, ayat-ayat munziyat disuruh membaca itu. Dan fadilatnya besar, fadilatnya. Itu kalau hari Jumat. Kita tuh yang kawah hari Jumat ini banyak kita gawi, cuma kita kadang menggawinya lah. Di antaranya memotong kuku, itu sunnah di hari Jumat. Memotong kuku, bercukur rambut, itu sunnah hukumnya. Mencukuri bulu-bulu yang ada di awak, itu sunnah hukumnya di hari Jumat itu. Jadi banyak fadilah keutamaan di hari Jumat itu. Bersedekah kita di hari Jumat itu. Nah, itu apalagi di pagi Jumat bersedekah. Abdal lebih baik. Jangan juga menunggu hari Jumat aja bersedekah, jangan. Jurang kan apa kada bersedekah hari ini, nunggu hari Jumat aja.
Nah, jangan kayak itu. Manakala kita bisa bersedekah aja hari Jumat itu. Wa khairu suhuri sahru ramadana, dan sepaling bagus kata Ibnu Abbas, sepaling bagus bulan adalah bulan Ramadan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bila hari itu paling bagus adalah hari Jumat. Tapi kalau bulan, yaitu bulan Ramadan paling bagus kata beliau. Li'annahu unzila fihil Qur'an, karena bahwasanya di bulan Ramadan itu diturunkan Quran, yaitu 17 Ramadan saja. Yalah, orang kita memperingati nuzulul Quran ya. Nuzul itu artinya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu disediin paling bagus bulan. Itu juga kepalanya bulan dalam setahunan. Jadi dalam setahun itu yang paling bagus kepalanya bulannya itu bulan Ramadan. Bahasanya pimpinannya bulan. Ada juga orang yang mengatakan kada bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan Maulid. Sayyidus Suhur itu bulan Maulid. Kenapa? Amun kadada kelahiran Nabi, kadada bulan Ramadan itu. Itu alasannya juga mengatakan bulan Maulid itu lebih afdal. Tapi di segi ibadahnya ya bulan Ramadan. Maksudnya Sayyidus Suhurnya, kepala bulannya itu bulan Maulid. Karena mun kadada bulan Maulid, kadada bulan Ramadan. Karena perintah Ramadan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya timbul bulan Ramadan. Nah, itu pulang keistimewaannya itu. Jadi mana guru yang bagus? Bagus keduanya. Hingga kada bagus. Hari ini semuanya bagus, kada ada hari naas dijadikan Allah Ta'ala itu kada ada. Sabarataannya bagus di dalam Allah Ta'ala, dalam ilmunya Allah Ta'ala. Kada ada yang kada bagusnya. Kita aja memandang kadang kada bagus. Hari ini kada dapat duit, lalu padahal hari ini sial aja, iyalah. Padahal bagus ya hari itu seberataan. Kada ada kita tuh sial hari. Ada kita sial hari. Namun sial kita kada bernapas, kada dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Kita ini seapapun keadaan kita itu tetap namanya rahmat Allah Ta'ala itu tetap meliputi kita. Sesakit-sakitnya kita tetap rahmat Allah Ta'ala itu meliputi kita. Masih aja kita bisa melihat, masih aja kita bisa mendengar, masih aja kita bisa hidup, itu rahmatnya Allah Ta'ala dengan kita. Jangan memandang rahmat Allah Ta'ala ini dapat duit semiliar, dapat bini bungas, jangan. Banyak ya orang dapat bini bungas selalu sadih jadi bala. Yalah. Artinya kada mesti itu. Rahmat itu apabila kita bisa mensyukurinya, itu rasa nikmat apa aja. Kita merasa bahwasanya itu rahmatnya Allah Ta'ala. Orang garing itu kalau dia bersyukur dengan garingnya, bahwasanya dia tahu padilat garingnya itu bahwasanya menghapuskan dosanya, bersyukur orang tuh. Kada perlunya beristighfar banyak. Dengan sebab ini garing itu lah. Sudah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat sabar tadi, tahu bahwasanya garingnya ini bisa menghapuskan akan dosanya. Bila dosanya telah terhapus, diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sabar Allah Ta'ala. Dengan sabar itu orang itu beserta Allah Ta'ala. Ingat terusnya dengan Allah Ta'ala. Itu menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu rahmat berarti garing tadi. Ya rancak ulun padahkan. Amun orang tuh karena bisul, itu bukan bala. Tetapi Allah Ta'ala menunjukkan rahmatnya. Dengan apa? Dengan mulut kita. Dengan apa? Dengan sebab sakit bisul tadi kita rancak mengucap Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berdoa kita, ya Allah mudahan bisulku nyampe. Itu lah. Berdoa kita semalaman. Minumi ubat sudah kada mau ampe juga. Timbul berdoa aja lagi. Nah, orang yang diberikan Allah Ta'ala berdoa dengan khusyuk, dengan bujur-bujur itu jarang orang. Amun dapat nikmat berdoa itu sekahandaknya aja. Ya Allah terserah pian anak beri nikmat ke hari ini kada kah? Duit ulun ada banyak dah. Itu seolah-olah sugih benar. Kita ini bila sugih itu lalu mau melawan lawan Allah Ta'ala, mau kada ingat lagi. Yang memberikan nikmat itu rasa kada bahajat lagi lawan Allah Ta'ala. Itu kebanyakan kita. Kebanyakan. Kada bersumbayangin dengan aku sugih aja. Kada tahu bahwasanya apabila sugihan kita itu meninggalkan akan kewajiban, berarti kesugihan kita itu istidrat namanya, memudaratakan lawan kita, kada berkah namanya. Sugih banyak baisi duit, banyak baisi tuku, kada sempat beribadah, menuntut ilmu kada sempat, sembahyang berjamaah kada sempat, 4 orang pengajian kada sempat. Karena sebab apa? Mengurusi kesugihan kita tadi. Berarti sugihan kita itu istidrat, dilanjur oleh Allah Ta'ala. Bila dilanjur itu artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki siksa dengan kita itu bertambah.
Pertama, siksa kada menunaikan kewajiban. Yang kedua, siksa daripada harta tadi pulang. Jadi bertambah. Makanya orang nang mabuk tuh kan apa jurang cepatnya mati. Orang nang beriman, nang beramaliyah, ngalih bener matinya. Kalapak sidin hendak mati. Sakitnya berbulan-bulan. Sedangkan orang ahli maksiat ini kada mati. Matinya langsung aja kada ada sakit-sakitan. Itu di dalam ilmu hikam, di dalam ilmu hikmahnya, bahwasanya orang itu dikehendaki Allah Ta'ala mati tanpa sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Supaya orang nang ahli maksiat ini benar-benar nanti di hari kiamat itu merasakan benar-benar siksanya Allah Ta'ala itu berlipat-lipat. Karena kada sempat bertaubat tadi. Beda dengan orang tadi, misalnya orang saleh sakitnya berat. Berat sakitnya, itu menghapuskan dosanya dulu. Menghapuskan dosanya. Sehingga benar-benar nanti di akhirat itu memang dihisapnya sedikit aja lagi. Itu keistimewaannya. Beda dengan para sahabat juga lah. Para sahabat itu sahabat yang 4 tuh. Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Yalah. Siapa lagi? Abu Bakar. Itu orang yang makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi mencapai makam itu kecuali dengan dibunuh, mati syahid. Makam ketinggiannya di sisi Allah Ta'ala itu tidak ada lagi kecuali mati syahid, makam yang tinggi. Makanya sahabat yang 4 itu dibunuh. Itu menurut para ulama. Menurut para ulama. Sama dengan orang wali itu, aulia itu. Aulia itu kalau dia sudah mendapatkan makam kewalian dengan berwiritan, dengan berwiritan dia ini sudah mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi makam yang akan dicapainya itu kecuali dengan sakit. Maka orang itu sakit. Maka sidin wali je. Ujar orang kutub. Garing je sidin. Kada bisa bangun lagi. Kada bisa apa-apa lagi. Sakitnya bertahun-tahun. Aturan kalau wali itu orang berdoa gin kabul. Kada. Karena itu meninggikan derajat sidin. Tidak ada lagi yang bisa dicapai derajat kewalian itu kecuali dengan sakit. Itu banyak orang yang wali martabatnya kutub itu pian garing terus terakhirnya. Namun pian garing nah tuh kada tahu mulon lah. Itu bisa kutub juga itu kutub-kutupan bini. Wali yang tinggi derajatnya itu nah. Tidak ada lagi dicapai, lihat wiritannya sudah banyak, sembahyang malamnya banyak. Iyalah, wiritannya salawatnya kada pernah putus. Musahadah, murakabahnya kada pernah putus siang dan malam. Niatnya selalu takluk dengan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Habis pelajaran, belajaran lagi, habis beramaliyah lagi. Niatnya seperti itu dawam dalam taat beribadah kepada Allah Taala. Terus menerus 24 jam niatnya dalam kebaikan terus. Artinya dalam setiap berbuat baik tuh. Munnya mati pun tetap mati syahid orang seperti ini. Kada digaringakan gini tetap mati syahid. Kayak buan pian lah meninggal niatnya menuntut ilmu. Mati syahid buan pian ini. Bisa kada buruk di dalam kubur. Orang mati syahid itu kan kada buruk dalam kubur. Coba guru laki menurut mati aja bongkar bang ya. Kalau tertinggal tulang, kalau aja bang lah. Tapi kebanyakannya kada. Insya Allah lah mudah-mudahan. Jadi jangan juga kita itu terlalu berpegang dengan itu kada. Cuma orang yang mati syahid ini nyatanya dulu bebas daripada fitnah kubur. Kada ditanya orang. Fitnah kubur kada ada orang. Kalau niatnya bujur-bujur kayak ini menuntut ilmu. Niatnya menuntut ilmu benar-benar. Insya Allah dah. Ada ditanya. Karena itu sudah janjinya Allah Ta'ala. Seperti itulah. Jadi jangan disalah sangka kita itu. Orang yang makam-makamnya yang tinggi itu. Kenapa dia sakit? Memang sakitnya itu karena memang. Untuk meninggikan derajat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Wa khairus suhuri suhur Ramadan, syahrul Ramadan li'annahu unjila fihil Qur'an. Karena bahwasanya di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Wa fihi Lailatul Qadar wa fihi siyamul wajib. Di bulan Ramadan itu juga diturunkan Lailatul Qadar tadi, yaitu 10 akhir. Di bulan Ramadan itu kebanyakan menurut kaul daripada ulama. Wa fihi siyamul wajib, dan padanya itu adalah bulan Ramadan tadi ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna sawaban nafli fihi ka sawabil fardi. Bila orang mengerjakan yang sunat di bulan Ramadan itu sama dengan mengerjakan yang fardu. Bahkan guringnya orang yang di bulan Ramadan yang sedang berpuasa itu lebih afdal, lebih baik daripada ba'amaliyah.
Muka itu guring aja kada betarawihan ya. Kada maksudnya. Itulah amun orang beribadah, berzikir macam segala itu masih bisa disusupi riya. Paham lah pian? Masih bisa disusupi ujub. Amun guring kada ada bersusupan ujub. Aku guring dulu lah hendak ujub ya kada ada. Kada ada orang itu. Kada ada. Orang guring itu niatnya ibadah. Sama ini duduklah di masjid ini. Santai aja duduk ibadah. Niatnya etikaf jadi masjid. Niatnya etikaf. Ada orang sembahyang. Tapi dalam keadaan sembahyang itu minta puji orang, minta lihati orang. Nah, itu lebih abdal yang duduk itu. Lebih abdal yang duduk itu. Karena apa? Karena dia itu beribadah itu karena makhluk berarti. Karena makhluk, minta pandang makhluk namanya. Nah, itu. Tapi beribadahnya itu bagus ya. Orang tuh mau beribadah riya kah kada riya kah? Fadhal silahkan. Dulunya beribadah. Jangan disambat biarnya kamu kada tahuan Allah Ta'ala kada usah gin beribadah. Biar jadinya beribadah. Ini banyak orang yang mengaji ilmu hakikat, ilmu tasawufnya mung kada kenal dengan Allah Ta'ala kada usah gin ya. Maluasi luang burit. Ada orang luas luang burit. Itu kebanyakannya kita tuh seperti itu. Mengatakan orang beribadahnya kalau kada kenal dengan Allah Ta'ala kada usah gin beribadah. Kada diterima juga aja. Kita beribadah tuh kenal sudah dengan Allah Ta'ala lah. Ingat kan? Amun disamaratakan kayak itu kekanakan nih kayak apanya beribadah. Bisiki di telinganya, karena kamu kada tahu Allah Ta'ala kada usah gin beribadah. Salah namanya. Orang itu tergantung ilmunya, yalah. Tergantung keilmuannya. Kipian beribadah nih sama orang beribadah dari ujung sana sampai ujung sana. Takuni aja seberataan itu. Takuni aja samalah. Orang itu pian takuni dari ujung sana pian takuni lah. Judulnya. Toh berapa rukun sembahyang? Ada tahu aku Sidin. Rukun sembahyang kada tahu pada Sidin menggawi sembahyang. Kada tahu Sidin rukun sembahyang. Kayak itu ya lah. Seikongnya tahu aja Sidin. Rukun sembahyang. Cuma aku tahu nang wajibnya aja Sidin. Fatihah, yang tahu yang wajib. Takbir jadi Sidin. Tahiyat akhir, salam. Itu jauh yang tahu aja Sidin. Yang lainnya ada tahu aku Sidin. Itu kan berbeda-beda. Ada yang lengkap tahu rukun-rukunnya lengkap tahu ada. Ada yang tahu. Sama kita tuh, sama tahu dengan rukunnya juga. Tahu dengan rukunnya. Belum tentu kita tuh mengerti arti daripada rukun tuh. Belum tentu. Sama pian nih seberataan. Hafal Fatihah seberataan ini. Ulun yakin. Tapi kepasihan pian tuh berbeda. Satu. Yang kedua artinya pian mengertilah. Ada tahu aku artinya Sidin, aku tahu baca aja jadi ya. Itu kan artinya berbeda tingkatan ilmu orang. Jadi jangan sampai kita ini mengaji ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, orang disalahkan. Salah, orang mengaji itu bagus sudah. Orang beribadah itu tanda dia ma'rifat sudah dengan Allah Ta'ala. Artinya dia kenal bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Sisanya itu menuntut lagi pian ilmunya. Menuntut ilmunya, rukun sembahyang dituntut, rukun wudu dituntut. Karena itu wajib hukumnya. Ini hati-hati orang yang belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini. Jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang. Kebanyakannya seperti itulah. Belajar itu. Itu biasanya terakhirnya ya kada bersembahyangan tuh. Terakhirnya banglah kada sembahyangan, kada berpuasaan. Kenapa? Sudah aja kada sembahyangan lagi. Mun sudah kenalnya apalah guru kita aja. Iyalah. Amun sudah kenal dengan Allah Ta'ala ini inya hendak sembahyang, hendak kada. Mun kayak itu ke rumahnya kena, mun hendak ulun surungi makanan kada. Iyalah. Amun bisa masih merasa lapar kada usah kayak itu pian. Amun bisa masih lapar, kada usah bepada nang kayak itu. Amun bisa mengeluh masih, kada usah kayak itu. Amun kada berduit mengeluh, pandiran ilmu hakikat, kayak apa aku nila pusing aku aja. Bini penyarikan di rumah, duit kadada, baras kadada, iwak karing. Ini dipandirakan di warung ilmu hakikat, harus ilmu hakikat, ilmu ma'rifat tetamu orang pandil ma'rifat. Sedikit tetamu kawan kekanakan gin pandiri juga ilmu ma'rifat. Ini kada berarah namanya. Ada tempat dan waktunya diamalkan dulu, baru kita tuh mencapai ma'rifah lah. Ada bisa kita mengaji ini sekedar mengetahui ilmu namanya, ilmu ma'rifah. Kema'rifahan itu nanti diberikan Allah Ta'ala dengan kita. Bukan di pandiran kita, tetapi dengan perilaku kita. Padahal orang tuh kada mengaji ilmu ma'rifat lah. Kada mengaji ilmu ma'rifat. Beribadah aja nya, berzikir.
sembahyang, tujuannya lillahi ta'ala. Kadang mengerti ilmu ma'rifat, tetapi dalam beribadahnya itu dia tunduk kepada Allah Ta'ala, mengabdi, rasa mengabdi, merasa sifat kehambaannya itu hadir. Dan orang ini sebenarnya sudah mencapai ma'rifat, walaupun dia kada belajar ilmu ma'rifat. Kenapa? Karena orang mengerti ilmu ma'rifat itu dia mengerti keadaan dirinya itu sebagai hamba. Kada usah belajar pian ilmu nang nur kah, ilmu hakikat nang ma'rifah nang macam-macam, kada usah. Bila pian itu bisa menumbuhkan di dalam diri kita ini sifat kehambaan, wah itu benar ma'rifat pian. Kenapa? Karena apabila orang itu menunjukkan sifat kehambaan, berarti dia merasa fakir terhadap Allah Ta'ala. Bila orang itu merasa fakir, berarti dia berhajat kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala ini merasa kada mampu. Kada mampu bergerak, kada mampu berdiam, kada mampu berbuat apa-apapun kecuali atas izin Allah Ta'ala. Berarti dia masuk ke makam ihsa, ke makam la haula wala quwata illa billah. Benar-benar dia kada merasakan bahwasanya dirinya itu mampu berbuat taat, tidak mampu menghindari daripada maksiat kecuali izinnya Allah Ta'ala. Nah, orang ini luar biasa ma'rifahnya dah, musyahadahnya. Maksudnya kema'rifahan di segi ilmu pengamalannya. Walaupun dia tidak belajar ilmu ma'rifat, tidak belajar ilmu ma'rifat, pian setinggi-tingginya belajar ma'rifat itu bila kada bisa menumbuhkan sifat kehambaan, seumur hidup pian kada bisa mencapai ma'rifat. Kada bisa pian merasakan lezatnya bagaimana memandang kebesaran sifat Allah Ta'ala, merasakan kebesaran sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita merasa berisi ada masih. Selama kita itu harat, kada akan ma'rifat. Selama kita merasa hebat, tidak akan mencapai lezat kema'rifahan itu. Jadi kita tuh pasrahkan diri kita, walaupun tidak mengerti ma'rifat. Manakala kita mengangkat takbir, kita ingatkan bahwasanya kita ini hamba yang benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Benar-benar kita tenggelam di dalam kalimat Allah Akbar itu. Benar-benar tenggelam di dalam kalimat lillahi ta'ala. Kepunyaan Allah Ta'ala, gerak diam kita, wujud kita, hidup kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar-benar kita tenggelam, hidup kita, ibadah kita, mati kita, kepunyaan Allah Ta'ala. Walaupun kita belum mati, walaupun kita dalam keadaan hidup, tapi kita meyakini bahwasanya kita ini sebaratahan adalah miliknya Allah Ta'ala. Wa nusuki, ibadah kita, bergerak, berdiam, macam-macam bersedekah, bergerak, berdiam, macam-macam bersedekah. Luar biasa orang ini. Makanya belajar sembahyang itu kayak apa? Sembahyang nur. Kada usah belajar sembahyang nur. Siapa yang sembahyang ini Muhammad, kada usah belajar itu. Pian pahami aja bahwasanya hidup pian ini, mati pian ini ampunnya Allah Ta'ala. Hilang nang siapa nur tadi, siapa itu Muhammad yang sembahyang hilang. Kalau orang belajar hakikat kan itu masuknya ke situ. Nggih, rakam tubuh ini kalau berdiri alif ya. Berarti sembahyang kuni di alif. Apa garang arti alif itu? Alif itu jat namanya. Kalau pian belajar ilmu hakikat, alif itu adalah jat. Jat itu pasti memiliki sifat dan af'al. Itu jat. Ulun, diri ulun nih jat namanya. Diri ulun nih jat. Jat ulun nih mempunyai gerak dan sifat. Belajar di situ uyuh pian. Kalau pian kada paham, artinya apa? Jat ulun nih kada ada. Sabarataan nih, kalau kada dihidupakannya kembali inna salati wa nusuki tadi itu. Artinya kada bisa kita melaksanakan sembahyang ini kalau kada ada hidup kita ini dihidupkan Allah Ta'ala. Yang kita rasakan waktu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kada ada lagi alif itu. Kada ada lagi jat kita itu. Yang ada itu majhar kenyataan jat yang menghidupkan kita aja. Nah ini kalau pian anda belajar ilmu yang tingkat tingginya seperti itu. Tapi bagi orang awam, kada usah belajar itu uyuh guru ya kada pakat bisa ulun. Belajarnya mudahnya. Rasakan diri kita itu kada kau beribadah, ya Allah ulun ini kada kau beribadah, kada pian tulungi, Allahu Akbar, sudah. Di awal kita menyerahkan dah, sisanya mahayabang. Maksudnya itu kita itu paham kalau mengatakan sembahyang seperti ini itu mengerti. Kadang-kadang pandir ilmu hakikat ini kadang mengerti, orang minta jelaskan kadang mengerti. Kayak itu pang sudah keadaannya aja. Nah itu pian berarti ilmu pian itu dalam keadaan taklid masih. Umpat berpegang dengan orang masih, bukan pian yang merasakannya. Kehendak kita ini ilmu itu kita yang merasakannya, bukan berpegang. Jurang gula manis lah, ujar wandi manis bang jar. Ujar orang, kita kada pernah merasakan manisnya lagi. Seperti itulah, itulah ilmu namanya. Jadi ilmu ini tingkatannya macam-macam lah.
tingkatannya dan bidangnya macam-macam. Li'anna sawaban nafli fihi ka sawabil fardi wa qala Abu Bakar. Telah berkata oleh Abu Bakar Al-Waraq. Syahrul Rajab syahrul jar'i wa syahrul Sa'ban syahrul sakiyul jar'i wa syahrul Ramadan syahrul hisadu dzalika zar'i. Telah berkata oleh Abu Bakar Al-Waraqi, ujar sidin syahrul Rajab syahrul jar'i. Bulan Rajab itu jar sidin bulan di mana kita menanam amaliyah, bertanam bahasa kita. Kalau berkebun itu bertanam bulan Rajab. Adapun bulan Sa'ban jar sidin yaitu bulannya sakinya kita, menyirami itu kebun. Habis ditanam disirami. Adapun bulan Ramadan jar sidin itulah waktunya kita itu memanennya. Jadi persiapan bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ramadan itu kita menikmati. Makanya ada orang yang puasa dari Rajab, Sa'ban sampai Ramadan, persiapan. Di dalam kitab lain disebutkan bahwasanya orang dahulu itulah bila bulan Ramadan meninggalkan akan kita, orang tuh sedihnya 6 bulan. Sedih ditinggalkan 6 bulan. Habis bulan Ramadan tuh sedihnya terpisah dari bulan Ramadan ini 6 bulan orang alim. Ada kita ini hanya bulan Ramadan aja melakoni hari raya pembelajar. Hendak benar berpisah dengan bulan Ramadan itu. Mun kita ada orang tuh sedih 6 bulan. Dan setelah 6 bulan itu orang merindukan bulan Ramadan, mempersiapkan bulan Ramadan. 6 bulan lagi Ramadan dipersiapkan orang untuk menyambut syahrul Ramadan tadi. Itu orang dahulu. Nah, sama dengan semalam di kitab Hidayatus Salikin. Kalau kita tuh beriman hari Jumat nih nah, kita tuh persiapkan dari hari Kamis, kita siapkan untuk perjalanan hari Jumat itu. Seminggu berdahulu ini pakaian Jumat akan datang, pakaian putih, surban ini, kupiah ini, tapih ini disiapkan untuk menyambut Sayyidul Ayyam tadi, yaitu hari Jumat tadi. Itu sebagian ulama kayak itu. Nah, ulun waktu sekolah kayak itu tuh nih agan hari Jumat. Hari Jumat kena pakaian tapih ini. Seminggu lagi dipersiapkan. Jadi kada ada sembarang jumput aja. Wah ini kan tapih binian non lakian tuh sama. Pas jumput tapih bahalai bini itu selamat tam. Mau khutbah pulang. Jurang siapa mau khutbah nih binian kan lakian kayak ini. Nah itu artinya mempersiapkan ibadah itu baik hendak sembahyang kita persiapkan. Nah sampai di sini ada yang bertanya, silahkan. Waktu sedikit. Ada? Adakah yang bertanya? Silahkan, Fadal. Yang mau bertanya. Ada? Sampai. Ya, 2 menit lagi. Ada? Biasanya bertanya. Habis gak sudah pertanyaan? Ada yang bertanya? Fadal, silahkan. Ada? Jadi kita itu kalau tidak seminggu menyiapkan persiapan kita sembahyang, yaitu Jumat tadi, yang sembahyang 5 waktu ini nah, kita tuh mempersiapkan juga. Kita tuh sunnah lah, ganal pahalanya menunggui waktu ini nah sunnah. Itu namanya kita mempersiapkan. Hendak sembahyang kita duduk dulu. Menunggu waktu itu nah, termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Yang diberikan naungan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, yaitu termasuk orang yang ketika orang itu hendak sembahyang, dia menunggu waktu untuk masuk sembahyang itu. Nah nanti beda hukumnya dengan orang selisil baul. Orang selisil baul itu kada bisa dia menunggu sembahyang. Karena apa? Karena dia itu berudunya harus menunggu masuk waktu. Harus waktu masuk waktu dia baru dia bisa berudu. Kalau orang selisil baul. Tetapi sebelum berudu itu ia mengingatkan berarti dirinya akan sembahyang. Kada di masjidnya, tetapi di rumah. Oleh hendak juhur. Persiapan membersihkan selisil baulnya yang kada tisbah kami. Dipersiapkannya. Nanti pas orang ajan lalu dia berwudu. Nah itu orang selisil baul. Jadi itu termasuk bahwasanya yang mengerjakan yang seperti itulah orang selisil baul itu yang tidak tisbah kami itu nah. Dia tuh dapat pahala. Karena apa? Karena dia senantiasa itu mempersiapkan dirinya untuk berbuat taat tuh banyak yang dia lakukan untuk bersuci tadi. Dan dalam keadaan dia berapa lama dia bersuci itu dihukum akan ibadah. Jadi dia dapat pahalanya. Tapi ulun gue menyakawa kada pang kayak itu dapat penyakit itu kada tiis kami. Ya kan susah. Kalau hendak sembahyang baudu harus itu. Kada boleh sembahyang fardu itu walaupun tidak batal baudu lagi.
baudu lagi. Itu bagi orang yang selisil baul. Jadi dia itu harus dekat dengan banyu terus. Dan harus mengganti terus pembalutnya itu. Aneh, tapi itulah namanya hukum kita ini, hukum Islam ini lengkap lah. Dari yang kayak itu, agama kita ini mengurus. Artinya ada tuh masalah itu, kita untuk berbuat ibadah itu ada jalannya menurut hukum Islam itu seperti ini, seperti itu. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin. Ada yang bertanya, silakan. Habis? Ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diistiqamahkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, kabul segala hajat baik dunia maupun akhirat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, biusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, biusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biusnil khatimah. Ampun, maaf, minta maaf.